Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali dalam kajian ini, dan kali ini kita akan reaction terhadap salah satu ceramah dari seorang ulama yang termasyhur, tersohor, yaitu Syekh Umar Abdul Kafi. Beliau adalah seorang da'i, ya, seorang ulama yang buku-bukunya dan ceramah-ceramahnya sangat digandrungi, dan beliau sekarang ini memiliki channel YouTube yang sudah di-like dan ditonton oleh 8 juta orang di seluruh dunia. Karena memang beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, mempengaruhi pemikiran orang. Ya, termasuk karena beliau ini adalah sejak kecil sudah belajar ilmu syariah, dan beliau berasal dari Al-Minya, yaitu Mesir. Kemudian beliau juga pernah istilahnya pergi bertinggal di luar negeri, ya, bukan di Mesir, karena beberapa hal di masa Husni Mubarak dulu terjadi deportasi, dan beliau pindah ke Jerman, kemudian pindah juga ke Emirat, gitu ya. Dan di sana beliau banyak memiliki acara-acara di TV. Dan kali ini kita akan mendengar beberapa soal jawab yang beliau asuh dalam channel beliau. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu dari ceramah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه معكم فقرة الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن نقول الصواب من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء الربانيين من الفقهاء والمحدثين إن شاء الله رب العالمين. بسم الله. Beliau mengatakan bahwa dalam edisi kali ini beliau akan menjawab beberapa soal jawab yang itu merupakan dari Al-Quran dan Sunnah, jawaban dari Quran dan Sunnah, dan juga perkataan para ulama yang mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat. السؤال الأول: أنا شاب عمري 32 سنة، أطرق باب الزواج منذ مدة طويلة ولم أوفق لذلك، ماذا أفعل؟ وهل هذا بسبب الذنوب؟ والله يا ولدي. Ini ada, kita mundur sedikit. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, umurnya 31 tahun, dan dia sudah berupaya untuk mencari jodoh, ingin menikah, namun sampai dia bertanya ini belum mendapatkan jodoh sama sekali, yaitu di umur 31 tahun. Nah, dia bertanya apakah lamanya dia dapat menjodoh ini apakah karena dosa, ada kaitannya dengan dosa. قد تمنع الذنوب نوعا أنواعا من الرزق والزواج من ضمن الأرزاق، ولكن يا ولدي لم يأذن الله بعد، ولكن اترك الأسباب، اترك الأبواب، وإن شاء الله رب العالمين أدعو الله. Belum menjawab bahwa memang ada beberapa hal yang bisa terhalang karena dosa, di antaranya ada rezeki, dan menikah itu adalah merupakan salah satu dari rezeki juga. Tapi beliau bilang tidak mesti kita mengaitkan bahwa keterlambatan dapat jodoh ini karena dosa. Nah, beliau mengatakan teruslah berupaya, terus berusaha mencari jodoh, mencari istri yang mudah-mudahan dengan itu nanti akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kata beliau. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يرزقك وأمثالك بإذن الله بالبنات الصالحات والزوجات القانتات العابدات، وهن كثيرات والحمد لله. Dan beliau bilang mudah-mudahan di dalam bulan yang penuh barokah ini engkau mendapatkan jodoh yang solehah, nanti mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha juga, ya, dan
orang yang soleh itu banyak sekali kata beliau untuk kemudian dijadikan sebagai pasangan. طيب حضرة الشيخ أنا عندي سؤال. أنا فتاة عمري 13 سنة، أنا محجبة ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، حجاب شرعي الحمد لله والحمد لله ما شاء الله عليك. في يوم كنت في البيت سمعت شخصا يدق الباب فذهبت وأنا بالطبع لم أكن أعرف أنه ولد، ففتحت الباب دون أن أغطي شعري وأستر نفسي، لكن عندما رأيته لم أظهر نفسي كثيرا ولكن رقبتي كانت مبينة واضحة يعني مبينة له. فهل هذا شيء خطأ؟ ملاحظة أن هذا الولد عمره 12 سنة وأنا عمري 13 سنة يعني أصغر مني. أتمنى أن تجيبني وشكرا. Dan ini pertanyaan yang kedua adalah dari seorang anak perempuan, yaitu masih terbilang umurnya masih belum terlalu gadis ya, masih kecil ya, 13 tahun. Dan dia mengatakan saya adalah muhajjabah. Muhajjabah, saya ini memakai hijab ya. Lalu suatu hari ada seseorang mengetuk pintu, lalu dia mengarah ke pintu dan membuka pintu. Ternyata yang di luar adalah seorang anak laki-laki juga umur 12 tahun. Nah tentu kata dia, ketika saya buka pintu saya tidak menggunakan hijab ya, dan tentu di situ sangat jelas terlihat oleh anak tersebut bahwa leher saya tidak tertutup dengan baik gitu. Nah dia umurnya 12 tahun. Nah bagaimana ini, apakah ini satu kesalahan, apa yang harus aku perbuat, kata anak kecil yang masih umur 13 tahun tapi sudah begitu paham tentang hijab gitu ya. 13 tahun mungkin ya, karena sekarang sudah ada yang menstruasi kalau umur segitu, sehingga dia bisa dikatakan perempuan yang sudah balik begitu. Tapi di sini kita lihat bagaimana seorang gadis kecil itu masih luar biasa, sudah merasakan bagaimana wajibnya hijab dan merasakan adanya dosa ketika ada satu yang tergolong pada pelanggaran misalnya seperti itu. Nah kita dengar jawaban beliau. أولا أنا يعني أضحك من سؤالك غبطة وسرورا وتمنيت أن تكوني حفيدتي والله يعني ما شاء الله تبارك الله. Beliau bilang, menjawab sambil tertawa karena bukan karena apa-apa ya, sangat senang dengan pertanyaan tersebut dan pertanyaan sangat luar biasa, dan dia berharap engkau bisa menjadi cucuku, kata beliau gitu. وربنا يحفظك ويثبتك ويجعلك رمز لبنات جيلك. هذا الشعور بالحياء. انت انثى سبحان الله وبنت يعني حيية كما خلقها رب العباد عز وجل. Beliau mengatakan bahwa dia berdoa supaya gadis kecil ini betul-betul mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat takjub dengan syuur, dengan perasaan al-haya ya, rasa malu yang dimiliki karena merasa melakukan suatu dosa begitu. Nah ini adalah syuur atau perasaan yang sangat luar biasa gitu ya, dari seorang anak kecil masih sudah merasakan hal itu gitu. Syuur ini yang sangat luar biasa, perasaan itu. يا بنتي أنت صنعتي هذا الأمر ليس عن عمد، ويعني لعل الولد أبو 12 سنة ده برضه يكون يعني بريء يعني زيك كده إن شاء الله، ما يكونش شاف شيء يعني بإذن الله. يا بنتي والله ما شاء الله عليك تبارك الله تبارك الله. يعني هذا سؤال والله مؤثر فيه جدا. Dan beliau menjawab, tentu ini bukan satu dosa karena tidak sengaja, dan tentu umur 12 tahun itu ya belum sih terlalu akan berpengaruh pada ya penglihatan dia ataukah terhadap dosa. Tentu kata beliau tidak ada kesalahan di situ karena tidak sengaja begitu. Dan beliau sangat takjub ya dengan sikap dan perilaku daripada gadis ini gitu. ابن عمار يعني تدمع عيناه من طريقة سؤالك وحيائك وأدبك ما شاء الله ما شاء الله. بورك لك في والديك وبوركت يا ابنتي وحفظك الله من كل شر وسوء وحفظ حياءك وحجابك وصرت رمزا لبنات المسلمين إن شاء الله.
Dan beliau memberikan berdoa juga kepada kedua orang tuanya yang telah mendidik dia, dan mudah-mudahan dia menjadi ramzan ya, menjadi model, menjadi contoh bagi wanita-wanita lainnya dalam hal rasa malu tadi itu. Barakallahu fiik. خلعت ابنتي الحجاب سبحان الله. Kemudian ini malah kebalikan dari yang tadi, bahwa ini seorang ibu bertanya kepada Syekh bahwa anak perempuannya itu khala'at al-hijab, yaitu dia menanggalkan hijabnya, enggak mau lagi berhijab. Terus beliau mengatakan, kaifa ursyidah, bagaimana saya akan mengarahkan anak saya ini, kata penanya tersebut. انت ليه مع التناقضات يا عم ما شاء الله عليك. يعني السؤال على طول بتاع بنتنا 13 سنه دي بنتها خلعت الحجاب كيف ارشدها؟ والله يا بنتي خذيها باللين وبالموعظه الحسنه وبان تصاحبيها وفي احيانا بنضطر الى beliau bilang yang paling penting adalah istilahnya itu beliau harus melakukan menasihatinya dengan lin, dengan penuh kelembutan, kemudian juga dengan mau'izatul hasanah, dengan kata nasihat-nasihat yang baik, lemah lembut, kemudian juga terus menemaninya dalam artian mendampinginya terus agar dia mau kembali lagi pada ajaran hijab tentunya. الام البديله اللي هي صديقتك يعني العاقله الواعيه القريبه من بنتك المعلمه في المدرسه إذا كان هناك ما زال معلمات ما شاء الله يعني وفيهم طبعا إن شاء الله كثير. Dan cara kedua juga bisa mencari orang yang mungkin teman atau saudara yang seumur dengan ibunya ini untuk bisa memberikan istilahnya nasihat yang mungkin dia lebih dengar, atau dia punya guru perempuan yang memang mengerti kondisi anak tersebut dan dia bisa melakukan tadi itu, dinasihati, kemudian untuk diperlakukan secara baik begitu. بنت صديقتك التي تكبرها سنا أو تساويها عمرا أو قريبة منها إن شاء الله وندعو لها إن شاء الله أن يهديها رب العباد وتعود إلى جدة الطريق بإذن الله. ربنا يعافيك. Dan yang paling penting juga bahwa bagaimana juga ada teman sebayanya yang berhijab itu bisa dipertemukan, dan kemudian juga ya mudah-mudahan dengan itu si anak ini bisa kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam ya waladi. ابني الصغير يسأل لماذا اختار الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا ولماذا لم يختار شخصا آخر. فعلا. Nah, ini ada lagi seorang ayah bertanya kepada Syekh tentang anaknya yang bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi dan tidak memilih yang lain. Nah, kata beliau Syekh Umar Abdul Kafi, ini Masya Allah ya, pertanyaan-pertanyaan ini semua datang dari anak-anak atau generasi kita yang masih umurnya sangat muda begitu, tapi sudah mempertanyakan hal-hal yang sangat luar biasa, yaitu tentang kenapa Allah tidak memilih selain Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi. السؤال عظيم والولد ذكي تبارك الله ربنا يبارك فيه. النبوة اصطفاء واختيار من الله، يعني حتى أمنا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا الصفاء، فما بال النبوة اختيار من الله، والاختيار الرباني يكون فعلا في المواصفات التي توجد يعني لتثمر هذا الاختيار. Beliau menjawab bahwa kenabian itu adalah merupakan ikhtiar ya, merupakan pilihan ya, pilihan yang tiada duanya, maksudnya pilihan yang karena ada kriteria-kriteria yang ada pada diri seorang itu yang akan membuat dia mampu untuk mengemban risalah yang diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang
bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah dipilih dan memang dia pantas untuk mendapatkan tugas tersebut sebagai nabi dan sebagai rasul, karena ini adalah ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nabi kita memiliki muwasafat, memiliki karakteristik untuk menjadi seorang nabi dan rasul. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنما رب العباد اطلع على قلوب المخلوقات فوجد يعني أصفاها وأنقاها قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاختار ليكون خاتم للنبيين ومتمما للرسالة وخير من يمشي على الأرض، واصطفاه ربه وقربه وصيره بعينه، إنك بأعيننا. ويعني سبحان الله المواصفات التي وجدت في حبيبنا صلى الله عليه وسلم تنزل أو تسبب هذا الاختيار، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati Nabi kita Muhammad SAW jadi hati yang bersih, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat qulubul ibad, hati para hamba, didapatkanlah hati Nabi kita Muhammad SAW adalah hati yang bersih. Nah, kemudian dengan hati bersih inilah, dengan muasab dan kriteria inilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah itu, kenabian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang ini adalah ikhtiar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepemilihan dipilihnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi rasul itu karena memang beliau pantas untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul. Demikian jawaban beliau terkait. ليس هناك على وجه البسيطة إنسان يرتقي مجرد إلى خلق رسول الله، فما بالك ببقية الله. وقال له رب وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ada orang di atas dunia ini yang menyamai, yang bisa menyaingi akan ketinggian akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang azim, yang agung, yang mulia. Nah, karena itulah kemudian beliau mendapatkan amanah sebagai nabi dan rasul. Demikianlah yang merupakan jawaban dari tiga soal ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, ya, dan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga jawaban-jawaban beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.